Kak Madun bisa sekolah karena Kak Madun dapat beasiswa. Yang menjadi tanggung jawab adalah teman-teman harus bisa bagaimana ke depannya. Tuh, karena dulu aku adalah salah satu kesalahan dan jangan dicontoh. Dan itu jangan dicontoh. Jangan sampai ikut-ikutan teman. Saya itu sering dikirim ke Jakarta, ke Ya, Makassar, ke wow. Bali gitu Bu ya, untuk mewakili pemerintah daerah. Saya juga penerusnya Mas Madun jadi ketua koperasi juga. Iya benar. Makanya saya sempat tanya ke Budaya, kenapa kita selalu ini selalu bareng sama Lintang gitu. Oh, ternyata kalian jadi tetap sama ya dari dari sekolah, bekerja pun tetap dipercaya penuh ya, berprestasi. Kalaupun teman-teman lulus dari SMK langsung bekerja, langsung ada pekerjaan, tidak ada masalah juga. Iya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, betul. Ini dua anak-anak hebat. Semoga bisa nular ke anak-anak yang lain. Amin. Sukses buat Lintang dan Madun. Oke, nah flashback, kenalan sudah, kita flashback ya, flashback. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa kalian adalah sering mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Nah, sekarang Kak Madun flashback nih. Dulu sekolah itu dipilihkan oleh orang tua atau terpaksa atau memang pilihan sendiri kepingin sekolah di SMK? Kalau dulu saya sih Bu, ini untuk di SMK itu malah ingin banget gitu malah ya. Karena waktu itu keluarga malah merekomendasikan saya bukan SMK gitu. Tapi saya memaksa untuk melanjut di SMK, betul. Karena menurut saya SMK itu bisa dua opsi sih. Kalau saya punya keterampilan dari jurusan saya di sekolah di SMK itu bisa saya terapkan di dunia kerja, kenapa tidak gitu. Terus kan juga tidak ada larangan SMK bisa kuliah gitu ya. Iya, jadi, betul. Ya itu sih aku mengambil dua peluang di situ. Peluang pertama saya bisa langsung bekerja, keduanya saya bisa kuliah. Jadi faktor lucknya di mana kita harus mencari sisi itu ya. Kita harus pinter-pinter gimana caranya kalau mau kuliah ya kita bisa langsung lanjut. Kalau mau kerja kita juga punya bekal yang cukup ya, karena kita ada mata pelajaran produktif di situ ya. Betul. Iya. Kalau Kak Lintang gimana? Kalau aku dulu itu faktornya karena keluargaku ada silsilah keluarga SMK, jadi kalau keluargaku memang silsilahnya SMK semua, dari tante, ibu, om itu SMK semua. Terus kebetulan dulu di SMK 1 Lumajang itu kan jalurnya nggak jalur reguler aja, ada jalur prestasi. Ya. Kita yang memang niat ke SMK itu bisa mendahului daftar daripada di sekolah-sekolah lainnya gitu. Betul, kan Bu. Iya. Nah, akhirnya masuk di salah satu jalur tersebut, kemudian masuk ke SMK ternyata juga bukan salah pilih sekolah gitu. Iya. Banyak benefitnya daripada SMA. Iya, SMK 1 keren ya. Keren banget. Favorit banget di Lumajang, bahkan bukan Lumajang loh, di Jawa Timur. Oh ya? Percaya nggak? Percaya dong. Buktinya kita sering ikut kejuaraan kan di Jawa Timur. Betul, ya. Gitu. Dan terpandang juga dong. Iya dong. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi ini, yang satu adalah memang keinginan ya, keinginan Kak Madun tadi keinginan. Kalau Lintang ini kan karena ada garis dari atas ini kan berarti paling tidak sedikit banyak ya, bukan keinginan juga ya, bukan ya, tapi oh iya kalau akhirnya punya pandangan kan gitu. Kalau Kak Madun ini kan belum punya pandangan sama sekali bahwa SMK ini yang bagaimana. Nah, ini bedanya. Nah, dan ini kenapa sih kalian memilih, kalau Kak Madun milih jurusan administrasi perkantoran, kalau Kak Lintang memilih jurusan akuntansi, kenapa? Lintang dulu apa? Aku dulu ini? Boleh gantian. Kalau aku milih jurusan akuntansi karena memang basicku dari SMP suka hitung menghitung. Karena memang dari kecil. Berarti orangnya perhitungan ya? Ya perhitungan banget. Ya enggak lah, bisa diatur lah kayak gitu. Jadi memang dari kecil suka dalam
menghitung itu Kak Madun. Jadi memang akuntansi ya pilihanku sih kayak gitu. Memang salah satu pilihan. Dulu ada 2 pilihan sebenarnya, tapi memutuskan akuntansi. Kalau beberapa kali saya sempat sih tanya ke yang sekarang ini ya, yang masih sekolah gitu. Kalian ini masuk akuntansi kenapa? Ada beberapa yang karena terpaksa. Setelah begitu terjun benar-benar masuk ke jurusan akuntansi, mereka ada yang merasa ternyata membosankan Bu. Tapi bagaimana caranya kita harus bertahan kan gitu ya? Ya itu nanti kita Kak Lintang beri motivasi seperti itu. Oke, Kak Madun kenapa milih administrasi perkantoran? Nah, kalau saya itu sebenarnya dulu punya keinginan untuk ini ya Bu, di multimedia sebenarnya. Tapi karena waktu zaman aku dulu itu ada namanya psikotes Bu ya. Iya, betul. Ternyata ketika penjurusan itu aku passionnya itu basicnya ada di administrasi. Perkantoran gitu ya. Ya sempat ada rasa kenapa sih saya harus masuk ke administrasi perkantoran, dan saya inginnya kan di multimedia gitu. Tapi seiring masuk ke dalam gitu ya, mendalami di administrasi perkantoran itu ternyata memang betul hasil dari psikotes itu memang sesuai dengan passion saya. Dengan gitu, passionnya, cocoknya ke administrasi perkantoran. Dan tidak tanggung-tanggung saya pernah menjuarai di kelas gitu. Ya, ranking 1. Oh waktu itu 2. Ranking 2. Ya kalau Kak Lintang dulu apa? Juara kelas? Enggak pernah ya? Enggak pernah juara kelas. Ya maksudnya masuk dalam 10 besar. Tapi kalau juara 1 enggak pernah kalau aku sih jujur. Ya. Yang penting sekarang buktinya kan gitu. Tapi kita di luar juga juara. Iya. Membawa nama SMK di luar. Iya. Maksudnya di luar Lumajang ya. Oke. Tadi sudah menyampaikan. Nah, sekarang ini setelah lulus nih ya, saya mau tanya dari dulu kuliah. Kalau saya tahu dulu Kak Madun ini adalah siswa yang tergabung dalam SBL. Iya betul, SBL. Kak Madun bisa sekolah karena Kak Madun dapat beasiswa. Betul. Setiap hari ya, saya tahu ini Bapak Ibu guru juga tahu. Mungkin teman-teman yang seangkatan sama Kak Madun ini juga tahu bahwa dulu Kak Madun itu setiap hari apa yang dilakukan Kak Madun dulu ketika ikut SBL. Kita kan sekolah adiwiyata nih ya. Betul. Jadi SBL itu sebuah program dari sekolah ya Bu ya, tentang siswa berbudaya lingkungan. Jadi kita itu diberikan program sekolah gratis gitu ya, tapi kita harus diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman di sekolah. Jadi teman yang lain sudah pada pulang, kita masih di sekolah masih siram-siram bunga gitu, merawat bunga gitu ya. Terus teman-teman lain yang libur, kita nggak libur ya, masih disuruh ke sekolah gitu. Di sekolah bunganya dilihat takut kering gitu ya. Tapi ya itu alhamdulillah bersyukur sekali saya gitu. Akhirnya dengan program itu saya bisa sampai saat ini gitu Bu. Jadi ya terima kasih sekolah, makasih sekali gitu ya. Iya, jadi kesuksesan ya tidak secara tiba-tiba, tidak ada yang instan, ya kan? Betul. Jadi kesuksesan itu harus kita awali ya seperti Kak Madun tadi, harus dimulai dari sesuatu yang mungkin adalah menurut kita hal-hal sulit ya, hal-hal sulit, tapi dinikmati oleh Kak Madun. Betul. Iya. Nah, selain Kak Madun ikut SBL, Kak Madun juga ikut pramuka, ikut PMR ya. Sempat juga jadi pelatih pramuka di sini ya. Betul. Di SMK Negeri 1 Ketua Lumajang. koperasi juga. Iya, ketua koperasi. Oh, apa sih semuanya. Jadi kemudian Kak Madun ini setelah lulus jadi pelatih pembina satuan di SMK Negeri 1 Lumajang. Jadi pelatih pramuka di sini. Kemudian sambil bekerja ya Kak Madun ya? Iya, waktu itu bekerja di pemerintah daerah, tepatnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Wow, administrasi perkantoran tapi kerjanya di keuangan ya? Betul sekali. Akhirnya perlu belajar lagi apa karena bekalnya sudah lengkap apa bagaimana ini Kak Madun? Jadi kalau di administrasi perkantoran kan sebenarnya udah diajarin sedikit tentang akuntansi dasar gitu. Betul. Ya. Jadi nanti kita untuk belajar untuk di dunia kerja itu malah lebih mudah sih Bu. Jadi tergantung kita sih mau belajar apa enggak gitu. Dan kebetulan waktu di
Badan Pengelola Keuangan Daerah itu saya juga punya banyak kesempatan gitu Bu. Jadi ini buat motivasi buat teman-teman semua yang nonton ya Bu. Iya, betul. Bahwasannya SMK itu apalagi SMK Negeri 1 Lumajang ya, bahwasanya lulusannya itu tidak boleh kita remehkan gitu ya. Iya. Bahwasanya ketika saya masuk terjun di dunia pemerintahan, dunia birokrasi gitu, ketika saya masuk di sana itu langsung diberi kepercayaan oleh kepala badan gitu Bu ya. Iya. Jadi Keren dong. Tentunya karena memang alumni dari SMK mungkin. Iya. Terus diberi kepercayaan, saya itu sering dikirim ke Jakarta, ke Makassar, ke Bali gitu Bu ya, untuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Iya. Jadi tetap sama ya, dari dari sekolah bekerja pun tetap dipercaya penuh ya, berprestasi ya. Bisa keliling-keliling juga. Kak Mad jadi naik pesawat itu gara-gara iya benar, dapat bisa naik pesawat gratis. ya, betul. Oke, kalau Kak Lintang? Iya, dimulai dari mana dulu nih? Ini suara saya nggak apa-apa kan ya? Dari dari ini Kak Lintang, dari sekolah dulu. Kalau dari Kak SMK Madun, dulu ya. Iya, dulu kan kalau Kak Madun begini-begini. Kalau Kak Lintang setahu saya dulu Kak Lintang adalah tergabung di ekskul tari. Ya, kemudian mewakili LKS. Ya, kemudian apalagi banyak. Nah, ini bisa disampaikan nih ke adik-adik nih. Oke, mungkin biar sama kayak Mas Madun. Ya. Biar sama kayak Mas Madun. Dan jadi dulu tuh awalnya kalau tentang beasiswa dulu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dulu kalau Mas Madun ikut SBL, programnya sekolah, dulu saya dapat beasiswa Sampurna. Keren. Jadi itu senilai 7 juta kalau nggak salah. Nominalnya itu sekitar 7-8 juta, lupa lah. Wow. Saya lupa. Itu di kelas 1 kalau nggak salah. Terus kelas 2-nya ada beasiswa lagi dari lembaga yayasan apa gitu Bu, itu 3 juta kayak gitu. Jadi nominal kalau saya dulu nominal uang pembinaan, ya, apa uang ya? Pembinaan. Apa namanya? Ya kayak uang pembinaan Saku. buat keberlanjutan sekolah kayak gitulah dulu. Terus kalau organisasi sama kayak Mas Madun, ikut pramuka, ikut PMR. Ya, saya juga penerusnya Mas Madun jadi ketua koperasi juga. Iya benar. Makanya saya sempat tanya ke Budaya, kenapa kita selalu selalu bareng sama Lintang gitu. Oh, ternyata kalian sama-sama ketua koperasi. Sama-sama di pramuka. Sama-sama di PMR. Betul. Nah, cuman ketika sudah lulus bedanya adalah Kak Madun langsung kerja, kamu kuliah. Iya. Jadi terus apa lagi ya? Ya itu pokoknya organisasi kita sama, itu ikut ekskul tari juga, sama berproses sama teman-teman karawitan. Betul. Kayak gitu. Dan mewakili, ini boleh dicopot nggak? Bentar ya. Dan juga mewakili teman-teman SMK 1 Lumajang di banyak perlombaan kayak gitu. Terus dulu kita pernah lomba apa Mas Madun? Yang bareng di ini ya, Palang Merah, Jumbara ya kita ya. Iya, Jumbara yang kita menjadi juara umum ya Bu. Itu yang paling berkesan sih bagi kita ya, Ling, karena waktu itu ketika kita masuk di arena perlombaan gitu, kita sudah bikin sekolah-sekolah lain itu agak sedikit gimana gitu, karena saya sama Lintang langsung down gitu ya, sekolah lain. Saya dengan Lintang dan teman-teman tuh excited banget gitu, ketika masuk langsung wow gitu, oh itu SMK langsung wow ini. SMK tuh gitu. Betul. Jadi itu sih sedikit berkesan karena memang kita jadi juara umum ya waktu itu. Iya waktu itu. Jadi mungkin apa ya, kalau pesan buat adik-adik yang sekarang lagi di SMK atau mau ke SMK, apapun jurusannya adik-adik, itu nanti adik-adik bisa berproses di dalam SMK ini, banyak sekali ruang gitu loh Mas Madun. Jadi gini, gimana, Bu? Kan SMK ini kan singkat sekali ya, 3 tahun. 3 tahun. Ya. Jadi manfaatkan waktu itu selama 3 tahun itu untuk hal yang positif. Positif, benar.
langsung saja show up ya. Nah, benar. Apa yang kita punya, Betul. apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, langsung saja gitu ya. Benar sekali kayak gitu. Jadi kalau kita hanya rebahan, hanya kita bermimpi gitu kan nggak bisa ya kita mewujudkan sesuatu apa yang kita impikan tanpa kita harus berusaha. Ya benar. Terus aku juga ada pesan sih buat adik-adikku yang khususnya sekolah di SMK Negeri 1 Lumajang gitu ya. Bahwasannya itu kesuksesan itu tidak akan lepas dari lingkungan di mana kita dibesarkan. Betul. Nah, di SMK Negeri 1 Lumajang ini saya acung jempol gitu. Iyalah, Karena memang haruslah. selain ya semua sarana di sini sudah memadai, gurunya juga sudah sesuai dengan ini ya, kompetensinya Gurunya sudah tidak diragukan selain lagi. kece-kece Iya betul. juga apa ya? Potensinya tidak Iya, diragukan lagi betul. gitu. Dan memang lulusannya itu udah terbukti di luar. Betul. Teman-teman saya di SMK Negeri 1 Lumajang itu yang satu dinas waktu saya di pemerintah daerah itu udah banyak gitu. Jadi Oke, ya. ya kali ya. Ya benar. Jadi adik-adik nanti itu waktu magang itu kan kita kan magangnya banyak di pemerintah daerah. Nah, dari situ juga kita kenal lingkungan dinas. Akhirnya kita bisa bekerja juga. Betul. Karena mereka udah tahu keahlian kita gitu. Betul. Tahu skill kita gitu. Jadi memang SMK Negeri 1 Lumajang, maksudnya alumninya, lulusannya itu memang sudah terbukti ya, dibuktikan sebagian kecil nih kalian berdua nih kan sebagian kecil. Sebagian kecil. Kita Jadi sampel. sebagian Sampel aja. kecil yang kita hadirkan. Oke, lanjut. Kalau Kak Madun awalnya itu bekerja di kantor pemerintahan daerah. Kemudian kenapa nih tiba-tiba bisa langsung masuk di Polsus ya gitu. Sekalian saja Kak Madun mungkin ingin ada yang ingin disampaikan oleh kepada adik-adik ini. Siap. Jadi ketika saya bekerja di pemerintahan daerah kan waktu itu masih belum ada status sebagai pegawai negeri sipil gitu ya. Jadi saya tuh memang tipenya orangnya tuh ingin mencoba yang lebih. Bukan dalam artian saya tidak bersyukur atas apa yang saya terima gitu Bu. Jadi saya memang ingin mencoba yang lebih gitu. Dan waktu itu saya sedang bekerja juga sambil kuliah lagi loh Bu saya. Jadi ketika kerja di Pemda nyambi kuliah gitu ya. Terus ada pendaftaran itu. Jadi saya juga ikut dan kebetulan alhamdulillah sekali coba langsung dapat gitu Bu. Oke, bentar. Ini ada yang tanya nih, mumpung belum ini ya. Kak, solusi tetap produktif meskipun sedang daring gimana? Dari SN Tar apa ini? SN Tardla. Tahu lah apa IG-nya itu ya. Disimak ya. Silakan siapa dulu yang boleh nih. Solusi tetap produktif ketika daring. Iya. Nah, siapa dulu? Lintang punya kelas ya, aku udah punya kelas nih. Aku dulu aja deh sekalian ya. Atau Kak Lintang aja. Ini ada khusus nih pertanyaan Kak Lintang, untuk oh Kak iya, Madun ya. Oke. Jadi karena kita sekarang lagi daring dan berdekatan dengan internet, jadi bagaimana bisa kita harus memanfaatkan, bagaimana bisa kita harus memanfaatkan itu Bu, memanfaatkan kesempatan itu kayak gitu. Menggali potensi yang ada dalam diri, misalnya Jadi gini, karena kita daring, kita kan pasti lebih banyak waktu daripada kita itu nggak daring kayak gitu kan. Iya. Nah, ketika itu kita banyak kayak self time gitu loh, kayak punya waktu sendiri buat waktu sendiri, itu sebenarnya ada dua tipe orang ketika daring. Ketika yang pertama itu rebahan, dibuat nyantai kayak gitu. Ada juga tipe orang yang bisa memanfaatkan. Nah, memanfaatkan juga sambil rebahan juga bisa. Nah, dengan cara yaitu mengenali diri sendiri itu. Kalau nggak dicatat atau nggak dipikirkan juga tidak akan pernah timbul. Betul. Jadi silakan mencatat mulai dari sekarang, mengenalilah diri sendiri. Jadi dicatat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. kayak Kemudian apa revolusi kita di tahun 2021 itu penting ternyata itu penting ya.
banget. Kayak gitu jadi tuh nggak main-main banget. ketika kita sudah punya resolusi di 2021, berarti kita tinggal mengeksekusi bagaimana caranya bisa terwujud. Iya benar banget Iya. Bu. Terus adik-adik semua di sana jangan mikir dulu banyak-banyak, atau pas adik-adik catat ternyata aku banyak kekurangannya atau banyak apa, jangan kayak gitu. Karena sebenarnya menciptakan kekurangan, minder ya. jangan minder. Yang menciptakan kekurangan itu kadang kita sendiri gitu loh. Betul. Jadi kita harus sering-sering komunikasi juga. Nah, karena kalau setahu saya ini Kak Lintang adalah orang yang paling pede banget nih. Public speakingnya bagus, ketika presentasi tugas bagus, ketika mewakili LKS Jawa Timur juga juara 1 ya Kak Lintang ya. Iya, keren loh. Waktu itu Kak Lintang punya yel-yel Lumajang. Ya, itu lumayan itu loh. Sing duwe gendang gede dawa enak rasane. Itu walaupun yang itu ya, kalau teman-teman tahu ya, itu pendukung lainnya itu pakai drum band Bu. Iya. Kita itu cuma sederhana saja. Sederhana, dan tapi itu bisa bikin lengket di otaknya para juri, para panitia, bahkan MC-nya juga mengingat-ingat hal itu kayak itu, walaupun pakai banner dan pakai suara. Tapi SMK 1 paling kompak. Paling kompak. Iya. Kalau nggak kompak nggak bakal tanpa itu. Didukung suara drum band yang menggelegar, suara SMK Negeri 1 Lumajang lebih menggelegar. Iya, oke. Ini ada juga yang jawab ya, temukan diri sendiri dengan mencintai diri sendiri. Itu penting. Jadi cintai diri sendiri, kemudian kita akan bisa mengeksplor diri kita, apa yang kita punya. Iya, ini ada yang tanya juga, Kak, tes buat Polsuspas apa aja? Waktu itu Kak Madun sudah kenal sama Pak Suhar. Ini ada yang nanya. Rupa-rupanya Pak Suhar ini idola fenomenal di jurusan administrasi perkantoran. Mungkin ini ada yang nanya, waktu itu Kak Madun sudah kenal sama Pak Suhar belum waktu itu? Waktu itu saya sudah kenal ya sama Pak Suhar itu. Sudah ngajar ya? Sudah ngajar, kalau Bu saya juga banyak. Beliau adalah senior ya. Malah banyak kesan cerita dengan beliau gitu ya. Ya saya bangga sekali lah dengan guru-guru SMK Negeri 1 Lumajang gitu ya, karena dengan berkat guru-guru saya sudah diantarkan sampai saat ini. Untuk Polsuspas itu ditanya juga berapa pendaftaran? Ya. Untuk daftarnya sebagai Polsuspas itu teman-teman ada persyaratan administrasi, terus juga ada seleksi kemampuan dasar, dan juga ada seleksi kemampuan bidang, dan terakhir itu adalah seleksi keberkasan Bu. Nah dalam di masing-masing seleksi itu nanti ada beberapa post test juga sih yang harus dilewati oleh teman-teman gitu. Dan di sini mungkin terlalu banyak kalau menceritakan tahapan seleksinya gitu. Mungkin Kak Madun punya ini grup atau apa ya? Iya. Apa ya itu gitu. Oh ya kebetulan Bu. Jadi gini teman-teman semuanya yang mungkin sudah nonton gitu ya. Saya ini sebagai alumni dari SMK di 1 Lumajang itu sangat terbuka sekali buat adik-adik semua yang ingin mungkin punya keinginan mendaftar sebagai Polsus gitu ya. Saya di sini juga membuka kelas daring Bu secara gratis, bimbingan bagi calon Polsuspas gitu. Jadi saya memang yang ingin buka mendaftarkan ya. Betul. Jadi kalau memang mau ikutan join, nah itu ya bisa ikuti follow Instagram saya ya, nanti di sana ada link nanti saya akan bagikan. Nah kita juga ada kelas bimbingan secara daring gitu, gratis. Instagramnya Kak Madun ya? Iya betul. Pak Muhammadun Junior. Tapi sekarang senior kayaknya. Iya, sekarang senior. Oke, ini ada solusi nih dari Lailatul Rohmah. Kak, solusi, tanya ya ini. Kak, solusi untuk kita para kelas 12 yang sebentar lagi lulus nih, dan masih banyak sekali yang bimbang kuliah atau kerja, atau kuliah sambil kerja. Bagaimana tanggapan kakak-kakak? Boleh silakan dimulai dari siapa saja? Versi saya dulu ya, Oke. karena saya yang bekerja gitu ya. Iya betul. Kalau yang kelas 3 kalau gitu ya, jadi kita lihat
teman-teman harus juga mempersiapkan diri untuk bisa melanjutkan kuliah terlebih dahulu, Bu. Betul. Karena seperti Kak Bapak Ibu Madun yang tahu bahwasanya kan saya lulus SBM dong, SBMPTN dong. Jadi saya di perguruan tinggi negeri dong, meskipun sekarang wow, iya. Jadi lupa itu tadi ya. Saya juga di PTN gitu ya, karena di mana itu diterima di mana? Pokoknya perguruan tinggi negeri deh, Bu. Iya. karena kan nggak melanjutkan gitu, nggak boleh ya sebut menjalankan ya. satu semester aja kan, ya malu-malu ya. Jadi ya dari teman-teman ambil aja peluang dulu, Bu. Yang ada di mana dulu silakan gitu ya. Toh nanti ketika teman-teman juga lulus dari perguruan tinggi, kan peluang kerja juga lebih banyak gitu. Kalaupun teman-teman lulus dari SMK langsung bekerja, langsung ada pekerjaan, tidak ada masalah juga. Iya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, selama saya bekerja ini, sekarang saya juga sudah bekerja, profesi saya sebagai Polsupas, tapi saya sudah juga melanjutkan lagi nih, Bu, kuliah sekolah saya sekarang di ilmu hukum. Wah, di ilmu. Iya, jadi biar sama ya, selinier lah. Betul, gitu. tapi teman-teman jangan mudah berhenti. Jadi gini Kak Madun, kalau sempat beberapa kali ketika di kelas itu saya tanya, kamu setelah ini mau kuliah apa mau kerja? Mau kerja, Bu. Mau kerja, sudah punya pandangan belum kemana arahnya? Nah itu, Bu, saya yang belum. Nah ini harus dicari mulai dari sekarang. Itu gimana? Mungkin ada tips khusus nih Kak Madun. Kalau teman-teman yang seperti itu ya, kenapa bingung gitu ya? Sebenarnya kalau saya sih melihat peluang itu, teman-teman tidak harus bekerja itu diikut di sukses tolak ukur kesuksesan itu bukan hanya jadi sebagai abdi negara gitu ya. Betul. Tapi teman-teman juga mungkin bisa buka wirausaha itu juga ini sih, Bu. Jadi untuk teman-teman ya banyak-banyak cari informasi gitu kan, zamannya sekarang kan udah sangat terbuka sekali, informasi bisa diakses oleh teman-teman, jadi ya itu dimanfaatkan gitu untuk mencari mungkin itu sih. Oke. Ini kalau versi Kak Lintang nih ya. Versi Kak Lintang ini kan sekarang sudah lulus kuliah. Nah, setelah sekolah kemudian kuliah di UNED, jurusan apa Kak Lintang? Di Politeknik Negeri Jember, jurusan peternakan. Nah, ini kayaknya nggak nyambung nih sama akuntansi. Nyambung nggak Kak Lintang? Nyambung sih. Soalnya prodiku itu manajemen bisnis unggas. Oh ya, sama lah hampir ini. Tapi ya tetap aja fakultasnya peternakan kayak gitu. Aku masuk saintek gitu, Bu. Oh iya. Kayak gitu. Kalau menjawab yang tadi sih, kalau menurutku itu, kalau ada adik-adik yang bimbang kayak gitu ya, kalau saran dari aku itu, kenapa sih adik-adik itu masih bimbang antara kuliah dan kerja, itu pertama. Betul. Ada adik-adik yang nggak ingin kuliah karena nggak punya biaya, Bu. Betul. Tapi pengen kuliah nih, tapi nggak ada biaya. Ada juga yang milih kerja karena yang nggak punya biaya mau kuliah kayak gitu. Iya, akhirnya bekerja kayak gitu. Nah, menurutku kuliah itu adalah kesempatan emas, Bu. Jadi bagi adik-adik semua, kuliah itu adalah kesempatan emas. Jadi kalau diibaratkan kita hidup itu zona bonus, itu zona kuliah. Kayak gitu kalau menurutku ya, Mas Dunia. Itu berpandanganku. Itu jadi kalau masih ada kesempatan kan di perkuliahan itu banyak sekali beasiswa teman-teman kayak gitu. Sebelum kuliah pun teman-teman juga udah bisa daftar beasiswa. Jadi ketika di kampus Kak Lintang juga tetap prestasi dan tetap dapat biaya ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi aku termasuk menerima beasiswa bidik misi. Jadi kayak kalau saya sempat tahu tadi Kak Lintang bilang apapun, misalnya kalau kita dibilang saya tadi salah jurusan misalnya, salah jurusan tidak sesuai, kita tidak harus menenggelamkan diri ya. Nah, kayak gitu. Itu gimana itu Kak Lintang? Jadi gini kan, karena tadi Bu Dewi bilang peternakan beda dengan akuntansi. Nah ya memang beda sekali kayak gitu. Jadi awalnya dulu deh, kalau pesennya aku ke adik-adik, nggak kuliah pun, maksudnya masuk SMK juga, itu usahakan sesuai passion. Betul. Gitu. Gimana cara mencari passion? Ya mulai dari sekarang dicari kesenangannya itu apa. Tuh, jangan muluk-muluk kemampuan deh, tapi kesenangan kayak gitu. Aku seneng apa sih kayak gitu. Jadi walaupun nantinya adik-adik kuliahnya nggak linear pun, itu kuliah itu nggak harus linear kan. Ada yang namanya UTBK tadi, Mas Madun. Nah itu karena
karena dulu aku adalah salah satu kesalahan dan jangan dicontoh. Dan itu jangan dicontoh. Jangan sampai ikut-ikutan teman. Oh, jadi Apalagi awalnya jangan sampai ikut-ikutan ikut-ikutan teman. awal ikut-ikutan pacar kayak gitu. Nah, jangan. ini bahaya Bahaya. nih. Makanya ini adalah realita loh Bu, itu Oh, iya, iya, fakta-fakta yang ada di luar Tapi- sana itu tapi kayak gitu. biasanya memang gitu. Kebanyakan yang saya tahu akhirnya karena pacarku ikut memilih jurusan ini, aku ikutan Kayak gitu. gitu. Itu sulitnya di teman-teman sendiri loh, bener ini kayak gitu. Karena kuliah itu yang membuat sulit itu teman-teman sendiri. Iya, betul. Aslinya lebih gampang daripada SMK. Jadi sebenarnya hidup itu rumit, Ah, hidup iya. itu kata orang rumit. Sebenarnya hidup itu gampang gitu. Hidup kayak itu mudah, tapi kita yang membuat rumit sendiri, ya enggak? Iya benar. Nah kayak gitu Bu. Jadi ini kalau sudah ini kan Kak Lintang nih sudah lulus ya, sudah iya, benar. wisuda. Nah, sekarang Kak Lintang nih bekerja di mana? Bekerja di ruang guru Bu. Sama Bu, nggak nyambung lagi ya Bu ya. Nyambung sih, disambung-sambungin aja. Jadi Kok gini bisa Bu. ya ke sana? Peternakan, tapi di ruang guru. Kalau peternakan itu yang kita pelihara adalah hewan, unggas atau apa gitu ya. Tapi kalau di ruang guru yang kita pelihara adalah Sisa. Jadi gini Bu, karena kita belajar dari kesalahan. betul. Jangan sampai bekerja tidak sesuai passion. Betul. Nah kayak gitu. Karena Jadi Kak Lintang nggak mau masuk ke lubang yang apa ya intinya Iya tersandung lagi gitu. Ya, kalau katanya Bu Dewi tadi, kalau udah kalau udah nyemplung jangan sampai tenggelam. Itu Berusaha benar. kita Dulu berenang. waktu kuliah aku memang istilahnya kecemplung. Tapi aku berenang dengan cara ya udah menggali potensiku yang ada buat belajar ilmu-ilmu yang baru, juga berprestasi sama kayak Mas Madu, bisa keliling Indonesia gratis kayak gitu, tetap dengan berprestasi. Terus juga sebenarnya temanku yang SMK peternakan juga banyak loh. Tapi kenapa kok aku yang mengikuti lomba ya? Karena mereka nggak ada niat, nggak ada Ya, tekad iya. kayak gitu, Nggak mau. nggak Nah, ada usaha ya. nah gitu. Jadi adik-adik di sana itu ya kuatin tekad, banyakin mau kayak gitu dan banyakin belajar. Betul. Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Apapun yang sudah kita lakukan, pilihan apapun, ketika kita sudah merasa bahwa pilihan kita salah, kita tidak boleh langsung aduh pilihanku salah dan kita harus merenung terus asa. Jangan Tapi bagaimana kita berusaha untuk bangkit dan berdiri benar, lagi. benar Iya, banget. gitu ya. Benar Oke. banget. Ya. Ini ada ini Madun, Kak. Kita senior solidar 17. Oh, mungkin teman-temannya Kak. Apa ini? teman-teman saya tuh Bu, teman-teman Oh angkatan. iya, oke. Ada yang nyapa Mbak Ya, Lintang. terima Hai, iya. Kak Madun humble. Wah. Terima kasih. Iya, oke. Mungkin masih ada yang ingin bertanya-tanya seputar ruang guru boleh, seputar Polsus juga boleh. Ya, mungkin Kak Lintang ini ruang guru ini adalah salah satu program ya? Bukan. Ruang Guru itu perusahaan startup di Indonesia, sudah masuk company. Betul. Jadi udah berbentuk perusahaan yang di bidang pendidikan tapi digital gitu. Digital. Berarti daring ini Ya. lebih banyak peminatnya apa bagaimana? Lebih sedikit malah. Karena apa? Karena dulu kita itu sistemnya itu kan tatap muka dan daring. Itu dulu Ruang Guru itu memang sebuah bimbingan belajar, tapi sekarang kan semua sudah daring. Terus ngapain? Iya betul. Jadi sama aja gitu. Kalau dilihat dari segi kayak perusahaannya itu memang lebih menurun sih. Karena memang, tapi ya dengan ini kita juga merasakan semua gimana susahnya daring kayak gitu. Iya benar-benar. Ya. Pernah ngikutin kalau daring itu lebih apa ya? Kalau biasanya sebagai bapak ibu guru nih, kadang kita tidak bertemu siswa kita. Bagaimana kita bisa mengenal karakter mereka kan gitu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kalau tak sayang biasanya maka akan pernah tahu gitu Iya, kan. Bu, bener Bu. Iya, jadi ini lagi nih. Katanya tes Polsus pasnya dibuka mulai bulan April, Kak. Itu apa benar apa enggak?
Ya, bagi teman-teman yang kepo tentang Polsuspas ya, lebih baik kita ini ya Bu ya, kita arahkan lagi. Oke, Jadi langsung untuk, follow aja. Iya. Jadi terutama teman-teman dari mungkin dari alumni SMK di 1 Lumajang ataupun yang masih duduk di kelas 12 mau ikut jejak saya gitu. Saya sangat terbuka sekali ingin membantu teman-teman karena saya ini juga ada sedikit motivasi gitu Bu, karena motivasi untuk berbagi kepada teman-teman SMK gitu. Karena secara pengalaman pribadi saya gitu, saya bahasanya kan setiap manusia itu terlahir dengan keberuntungan yang sama, dalam artian kita tidak pernah meminta dilahirkan dalam keluarga yang berada ataupun keluarga yang berkekurangan gitu. Jadi sebenarnya itu jangan perjadikan persoalan bagi teman-teman semua. Yang menjadi tanggung jawab teman-teman itu adalah teman-teman harus bisa bagaimana ke depannya. Jangan teman-teman jadikan senjata atau jadikan alasan keluarga gak mampu dijadikan alasan buat teman-teman minder ya. Iya betul. Jadi seperti yang dikatakan Lintang tadi bahwa kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Yang penting kita mau dulu. Mau berusaha, bekerja keras, dan kemudian kita tunjukkan. Iya, ditunjukkan. Pelan-pelan aja, nggak perlu cepet-cepet gitu. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu lambat. Oke, ya. Ini terakhir. Ini ada dua anak-anak hebat. Semoga bisa nular ke anak-anak yang lain. Amin. Sukses buat Lintang dan Madun. Ya. Siapa Bu? Dari Ika Ananda. Guru kita tercinta. Oke, harapan Kak Lintang nih kepada adik-adik nih. Ya, ini terakhir nih harapan. Ya. Jadi harapannya buat adik-adik yang sekarang di SMK itu masih banyak kesempatan buat adik-adik menentukan jalan masa depannya adik-adik. Adik-adik mau ambil jalur mana aja itu silakan dipikirkan matang-matang. Kalau memang pinginnya ke jalur A, betul. Ya itu jangan berhenti dulu sebelum adik-adik mencoba lewati jalur itu. Tapi kalau memang mau ke jalur B, ya silakan siapkan juga kayak gitu. Jadi jangan sampai aku mau ke sana tapi kayak gitu. Jadi banyak silakan tapinya banyak tapinya. Jadi silakan dijawab dulu tapinya itu kayak gitu. Itu sih pesanku buat adik-adik SMK semua yang sedang nonton ini. Jadi ikuti jejak Kak Lintang nih. Berprestasi, cantik, keren, public speakingnya oke. Masih jomblo ya? Masih, kalau jomblo itu tetap jomblo. Tapi nggak apa-apa lah, jomblo tapi kan bahagia. Iya, yang penting bahagia. Jomblo itu bukan berarti kita nggak laku loh, bener. tapi kita nggak mau jadi mantan gitu aja ya. Presnya lebih tinggi tuh Bu. Iya, oke, Kak Madun mungkin ada saran? Kalau saya sih buat teman-teman seluruh adik-adik saya ya tepatnya, pesan saya teman-teman ketika melakukan sesuatu itu berikan yang terbaik apapun itu. Jadi ketika teman-teman belajar pun berikan yang terbaik. Pokoknya hal-hal positif harus teman-teman berikan yang terbaik. Jadi nanti teman-teman akan memetik hasilnya yang terbaik juga. Terus pesan lagi nih buat teman-teman ya, teman-teman harus menghormat sekali pada Bapak Ibu guru teman-teman. Betul. Jadi kalau Kak Lintang sampai sekarang ini ya, yang setahu saya ketika bertemu di jalan Bapak Ibu guru itu tetap menyapa. Ya, biarpun Kak Lintang sudah sukses ya, tetap sama Bapak Ibu guru tetap tawadu, tetap sopan, tetap santun ya Kak Lintang ya. Nah, ini perlu dicontoh nih Kak Lintang ya sama adik-adik ya. Iya, harus seperti itu. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita juga. Betul. Ya, yang memberikan ilmunya ya. Entah sedikit atau entah banyak, entah itu berguna atau tidak, tapi setidaknya mereka pernah mengisi apa? Ya mengisi mengajarkan kita ya lebih baik ya, untuk lebih baik itu. Oke. Sebelum closing ya. Terima kasih Kak Madun udah menyempatkan diri datang ke SMK 1. Terima kasih Kak Lintang, kapan-kapan bisa datang lagi memberi motivasi kepada adik-adik. Ya, mungkin
Kalau mau tanya langsung kepada mereka berdua, langsung saja follow IG mereka. Iya benar. Apa IG-nya? Lintang Lingkar Bekasi. Dan Mamadun_junior. Yes. Oke, ya. Satu kata dari saya, bukan satu kata sih ini. Banyak kata. Senyum dan perjuangan adalah hal yang seiring namun belum tentu sejalan. Karena senyum bisa dimiliki siapa saja, tetapi perjuangan hanyalah milik orang-orang yang ingin sukses. Oke, sampai jumpa lagi dengan Ngompres Ngobrol